Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadwal pelajaran kita hari ini melanjutkan materi kemarin, yaitu IPS. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, supaya pelajarannya nanti bisa bermanfaat dan juga bisa diterima dengan baik, sebaiknya kita berdoa dan juga berdoa supaya virus corona segera berakhir dan kita bisa kembali seperti biasa belajar di kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan materinya, sudah disiapkan buku paket, buku tulis, dan juga alat-alat tulisnya. Segera disiapkan. Nah, buku paketnya dibuka halaman 150, kaitannya faktor-faktor kegiatan ekonomi. Yang pertama, faktor produksi terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kaitannya dengan materi sekarang yaitu kalian mampu menjelaskan faktor produksi. Nanti selain faktor produksi ada juga faktor distribusi dan juga faktor konsumsi. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjawab dan juga menjelaskan faktor-faktor kegiatan ekonominya. Baik, kita lanjutkan materinya. Faktor produksi, masih ingat kemarin? Produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Yang pertama, faktor produksi. Faktor produksi itu nanti ada dua, faktor asli dan juga faktor turunan. Nah, faktor asli apa saja? Yaitu dari faktor alam. Alam itu tidak bisa dibuat, makanya dimasukkan ke dalam asli. Dan juga tenaga kerja. Tenaga kerja itu kaitannya dengan manusianya. Terus yang berikutnya faktor turunan. Apa saja yang masuk faktor turunan? Faktor modal dan juga kewirausahaan. Bisa dimengerti? Nah, faktor alam, yang termasuk faktor alam apa saja? Tanah, air, udara, bahan tambang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Kalau nanti misalkan ada hewan, masuk mana? Faktor produksi alam. Terus yang berikutnya faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja kaitannya dengan manusia dibedakan menjadi 3. Tenaga kerja terdidik, terlatih. Terus yang ketiga 2, dan tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Kalau terdidik itu berarti ada proses pendidikan. Kalau yang terlatih ada proses latihannya. Kalau yang ketiga tidak terdidik dan juga tidak terlatih, berarti tidak ada pendidikan, tidak ada latihannya, langsung manual, bahasanya iso dewi. Berikutnya faktor produksi modal. Modal itu tidak hanya berupa uang, bisa juga barang. Apa saja? Mesin, gedung, dan juga bahan baku. Modal bentuknya itu dibedakan menjadi modal nyata dan tidak nyata. Nyata itu disebut dengan konkret, yang kelihatan, berupa barang, uang, mesin, yang lain-lain, yang penting bentuknya barang. Terus yang berikutnya tidak nyata. Apa saja? Keterampilan, kemampuan seseorang, keahlian, kan tidak kelihatan. Terus yang berikutnya faktor kewirausahaan. Apa itu? Kemampuan seseorang untuk mengelola kegiatan produksi. Jadi seorang itu bisa mengelola, itu namanya wirausaha. Apa saja? Manajerial, terus teknologi organisasi, manajemen, teknologi, dan juga organisasi.
Skill itu maksudnya keahlian. Nah, produksi kaitannya dengan nilai guna barang, mengubah barang menjadi yang bermanfaat. Contoh, kayu bisa dirubah menjadi bermacam-macam bentuk seperti yang diperlihatkan contohnya. Itu dibuat kursi, meja. Selain itu kan masih banyak. Berikutnya yaitu kegiatan distribusi. Seperti yang kemarin kita sudah bahas, pelakunya disebut distributor. Faktornya apa saja? Sifat barang, barang itu tahan lama atau tidak, luas daerahnya mana, jumlah barang yang dihasilkan banyak sedikit, sarana komunikasi memadai atau tidak, biaya pengangkutan mahal atau murahnya, karena hubungannya dengan pengiriman. Jadi yang dilihat barangnya, daerah, terus sarananya, dan juga biayanya. Yang kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Kemarin apa? Kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Bisa juga mengurangi nilai guna barang. Faktornya yang mempengaruhi seseorang itu kaitannya dengan konsumsi. Kalian yang mempengaruhi kalian melakukan konsumsi apa saja? Usia. Antara yang kecil dengan besar konsumsinya beda. Terus jenis kelamin. Laki-laki dengan perempuan juga beda. Tingkat pendidikan. Yang SMA dengan SD dengan TK beda. Harga barang, murah atau mahal. Kebudayaan masyarakat sekitar atau kebiasaannya. Pekerjaan seorang guru dengan seorang konsumsinya beda. Pendapatan, kalau pendapatannya jelas, pendapatnya tinggi apa rendah dihubungkan dengan konsumsinya. Nah, hubungan konsumsi juga pendapatan. Pendapatan itu sama dengan konsumsi plus tabungan. Kalau tabungan, pendapatan dikurangi konsumsi. Gampangan celek, kalian bisa menyimpan itu adalah pendapatan dikurangi konsumsi. Mana bisa dimengerti anak-anak? Nah, untuk lebih jelas kalian baca yang lengkap mulai halaman 150, itu kaitannya dengan faktor produksi alam, faktor produksi, sampai dengan nanti faktor-faktor konsumsi yang di buku paket. Ada penjelasannya dan juga contohnya. Kalau materi ini saya ambil yang poin-poinnya saja, karena kondisi dan juga keterbatasan waktu, saya mohon maaf. Sementara ini dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tadi saya ulangi lagi, untuk faktor produksi apa saja? Ada faktor produksi alam, modal, dan juga tenaga kerja. Sedangkan untuk faktor distribusi kaitannya dengan daerahnya, barangnya, sarananya, dan juga biayanya. Kalau yang konsumsi kaitannya seseorang itu pendapatan, usia, jenis kelamin, kebiasaan seseorang juga. Jelas? Jelas. Nah, setelah ini kalian diharapkan bisa menjelaskan faktor-faktor produksi, mulai dari faktor-faktor kegiatan konsumsi, mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapannya seperti itu. Sementara itu kalian pelajari lebih lanjut lagi. Sebelum saya akhiri, kalian nanti kerjakan halaman 153 kaitannya dengan kegiatan konsumsi. Nah, ini hubungannya dengan faktor-faktor kegiatan ekonomi tadi, cuma saya mengambil contoh, kalian kerjakan yang konsumsinya saja 153. Nah, itu
hubungannya dengan kebutuhan antara anak-anak, remaja dan juga dewasa. Konsumsinya pasti beda. Apa saja kalian kerjakan di buku tulis seperti yang diperintahkan di buku paket halaman 153, dikerjakan di buku tulis. Besok kalau sudah waktunya masuk, jadwal masuk, bisa dikumpulkan, saya koreksinya. Untuk itu, terima kasih atas perhatian dan juga semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan meskipun sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.